Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kegiatan tutorial untuk mengikuti kegiatan ujian akhir semester melalui Take Home Exam atau THE. Kami memandang perlu tutorial ini agar rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada untuk lebih mudah mengikuti kegiatan UAS di tahun 2020 melalui laman THE atau Take Home Exam. Kami pandang perlu untuk disampaikan langkah-langkah ini agar kegiatan yang dilakukan seluruh rekan-rekan mahasiswa bisa sukses mulai dari mengunduh maupun mengunggah soal. Ada beberapa hal langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hendaknya mempersiapkan kartu ujian. Kenapa kartu ujian ini perlu disiapkan? Karena di sini tercantum jadwal kegiatan ujian yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa. Kartu ujian ini bisa didapat atau diperoleh melalui mendaftarkan akun di laman SIA. Setelah Anda terdaftar, maka Anda bisa mencetak kartu tanda peserta ujian. Kemudian setelah mendapatkan kartu peserta ujian, maka kita juga harus melihat lampiran jadwal UAS THE di tahun ini. Di situ di lampiran sudah tercantum di hari apa, tanggal berapa kita bisa mengunduh dan mengunggah BJU. Jadi di sini sudah dicantumkan bahwa kita sudah bisa mengunduh naskah soal tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Contoh di tanggal 5 hari Sabtu dimulai kegiatan UAS ini, sudah mulai bisa mengunduh pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Artinya kalau kita di Indonesia Tengah ini dimulai pukul 1 dini hari dan berakhir pada pukul 10 malam atau pukul 21.00 atau kita di sini pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah atau dia waktu Indonesia Timur, maka dia dimulai pukul 2 dan berakhir pukul 23 atau jam 11 malam. Tetapi dengan kejadian di hari Sabtu, server kita tidak bisa berjalan normal sesuai dengan jadwal, maka melalui UT Pusat ada kebijakan tidak lagi dibatasi setelah 3 jam mengunduh naskah soal, maka kita sudah bisa baru dapat mengunggah BJU. Sekarang diberikan kelonggaran dan tidak dihitung lagi jam berapapun kita sudah unduh, itu dia akan dihitung 6 jam yang sebelumnya. Sekarang tidak perlu. Yang penting kita diberikan waktu 1 kali 24 jam. Nah, tetapi saya sarankan kepada rekan-rekan mahasiswa, pilihlah di mana kesempatan Anda bisa melakukan ujian di jam yang kalian anggap sudah siap. Yang penting jangan di hari sesuai dengan di kartu ujian Anda, jangan lewat misalnya di tanggal 14 ya, jangan lewat itu, atau di tanggal 5 ini jangan lewat. Ini hanya contoh saja ya. Jadi jangan lewat. Yang penting dalam 1 hari itu jangan lewat. Apalagi misalnya melewati pukul 10 malam baru mengunduh naskah soal, itu ada batasannya. Jadi sebaiknya dilihat ini lampiran jadwal, kemudian di kartu ujiannya tadi. Nah, setelah kedua ini kita perhatikan atau kita sudah tempel di rumah masing-masing agar tidak dilupa, saya biasa sarankan di kartu ujian ini dicentang di sini atau di stabilo, disesuaikan dengan kartu ujiannya sehingga mudah melihat. Ini ditempel di dinding di mana mudah kita melihat agar kita tidak terlupa di jadwal ini karena kesibukan mungkin yang kita lakukan. Setelah keduanya ini kita lakukan, maka kita selanjutnya adalah untuk melakukan atau di mana kita masuk untuk mengunduh naskah soal maupun mengunggah. Nah,
di edaran yang telah diberikan oleh Universitas Terbuka ada laman memang untuk digunakan untuk mengunduh naskah soal maupun mengunggah atau mengupload, ya. Ini halamannya adalah https://the2 Inilah yang nanti kita akan gunakan sekali lagi untuk mengunduh atau mendownload naskah soal, kemudian mengunggah atau mengupload atau mengirim jawaban UAS kita di BJU. Bagi yang sudah dikirimkan laman ini di WA, cukup kita nanti salin saja, ditempel dengan menggunakan telunjuk jari. Setelah tulis salin baru kita tempel di Google Chrome. Makanya kita akan masuk nanti di Google Chrome. Kenapa kita menggunakan Google Chrome? Agar aplikasi ini, laman ini mudah cepat terkoneksi atau tersinkronisasi. Jadi saya sarankan rekan-rekan mahasiswa hendaknya membuka atau masuk di Google Chrome. Nah, kita juga bisa melakukannya dengan mengetik. Baik, kita akan mencoba masuk di Google Chrome. Kami refresh dulu biar lebih mudah. Nah, ini Google Chrome-nya. Google Chrome, kita masuk. Jadi rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, jangan selalu lupa bahwa setiap ingin mengunduh naskah soal maupun mengunggah, selamanya masuk menggunakan Google Chrome. Karena ini di lapangan banyak yang kejadian. Nah, kita kalau yang sudah tadi di WA dikirimkan itu cukup menyalin baru langsung ditempel di sini. Tapi kalau kita ingin mengetiknya boleh, ya, kita coba ketik saja. Ya. Biasanya kalau kita ketik ini https (2) baru garis miring 2 kali, baru kita ketik THE, biasanya nanti sudah muncul seperti ini. Jadi kita tinggal klik. Nah, kalau kita klik maka akan muncullah langkah yang pertama kita lakukan. Nah, di langkah pertama, langkah kedua setelah masuk Google Chrome, ini ada diminta di sini masuk. Ini jangan langsung diklik masuk. Kenapa jangan langsung diklik masuk? Ada beberapa kejadian mahasiswa boleh masuk, tetapi pada saat dia nanti mengunduh naskah soal itu biasanya tidak bisa terdeteksi jamnya. Jadi tetap bisa masuk tapi tidak bisa terdeteksi karena ada langkah yang dia lupakan, yaitu di sini ada kotak, ada tertulis saya setuju, di sampingnya ada kotak. Ini harus dicentang. Nah, setelah berhasil dicentang baru kita klik masuk. Jadi setiap langkah yang dilakukan perintahnya harus diikuti. Karena jika ada yang dilewati maka sebentar prosesnya akan mengalami kendala. Baru kita masuk. Nah, setelah masuk di sini kita ketiklah NIM masing-masing mahasiswa yang akan melakukan ujian. Ya, jadi NIM-nya di sini. Jadi NIM ini menjadi username untuk masuk di aplikasi THE. Begitu pula tanggal lahirnya. Ya. Nah, jadi saya ambil contoh. Ya. Nah, saya misalnya ini ada NIM-nya diketik dengan benar. Kemudian tanggal lahirnya ini hendaknya melihat contoh di bawah. Ya. Nah, ini ada kejadian mahasiswa, dia selalu kembali, sehingga mereka konsultasi ke saya, bahwa Pak, selalu kembali, tidak bisa masuk. Ternyata setelah melihat tutorial YouTube saya melalui yang saya sampaikan ke beberapa teman mahasiswa, baru mereka menyadari bahwa ada kesalahan yang terlupakan, yaitu setiap tanggal diantarai dengan garis miring, baru bulan garis miring, baru tahun. Jadi di sini harus ada antaranya. Jadi di sini misalnya 17 garis miring, diketik juga garis miringnya. Kemudian 08, ditekan lagi garis miringnya, baru 1945. Kemudian mengisi capta penjumlahan atau pertanyaan yang ada tertera di situ. Ini akan berubah-berubah sesuai dengan pada saat kita masuk. Jadi ini contoh saja bahwa captanya sini ditanyakan 12 tambah 7 berarti 19, baru kita login. Nah,
selanjutnya mahasiswa secara otomatis dia akan melangkah di langkah berikutnya. Ini langkah yang dilakukan pada tanggal 8. Masih memasuki antara tanggal 8 dan 10 itu, di situ ada pilkada serentak. Jadi ada perintah yang disuruh memilih rekan mahasiswa. Kalau dia peserta petugas pilkada ini, maka dia harus mencentang ya, tetapi dengan catatan pastikan punya surat tugas. Karena kalau tidak ada, maka nanti bisa tidak diakui. Jadi sebaiknya memang memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh KPU. Kalau memang tidak, maka atau dia sebagai petugas, maka kita klik tidak, ya, tanda tulisan tidak ini. Sehingga setelah kita klik, maka dia akan langkah lagi selanjutnya. Nah, setelah masuk ini, kita harus melihat ada tulisan mata kuliah ujian. Nah, inilah yang diklik ini. Diklik ini mata kuliah ujian ini. Ini yang diklik. Sehingga kalau kita klik, maka dia akan muncul ini. Inilah yang pertama harus kita unduh. BJU umumnya ini yang harus diunduh. Karena aturan sekarang, kalau di tugas mata kuliah atau TMK, biar kita tidak mengunduh naskah soal, ya, tidak mengunduh BJU-nya. Kalau sudah ada kawan kita yang duluan mengunduh naskah soal, mengunduh BJU, kita sudah bisa dikirimkan dan kita bisa langsung melakukan itu dan nanti langsung bisa mengunggah jawaban. Tetapi di take home exam ini tidak bisa. Dia secara otomatis kalau kita tidak mengunduh BJU-nya, kemudian tidak mengunduh naskah soal, secara otomatis nanti pada saat mengunggah maka akan berakibat fatal. Apalagi sudah lewat jamnya pukul 10. Dia tidak bisa lagi mengunduh karena sudah melewati batas mengunduh naskah soal. Dia sudah mau mengunggah tidak bisa, dan itu saya lihat ada kejadian seperti itu. Maka sebaiknya di take home exam ini atau TH ini kita dahulukan dulu, apalagi kita sudah diberikan kebebasan dari batasan. Lebih cepat kita mengunduh BJU dan naskah soalnya lebih bagus karena tidak ada batasan. Selanjutnya setelah ini kita unduh, maka dia secara otomatis nanti akan muncul contoh BJU seperti ini. Ini saya tampilkan BJU-nya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ini sangat penting juga saya sampaikan di sini dalam pengisian BJU. Ini boleh kita menggunakan mengetik di BJU ini, boleh juga kita tulis tangan bebas. Yang penting mudah dibaca. Nah, kemudian kita tuliskanlah nama kita, nomor induk kita, atau disingkat NIM, kemudian tanggal lahir kita, kemudian kode nama mata kuliah. Ada yang bertanya bahwa di mana dilihat kode nama mata kuliah? Ya, kita lihat di kartu ujian. Nah, di tanggal berapa kita melakukan, maka itulah kodenya. Jangan sampai rekan-rekan mahasiswa ini salah menulis kode dan nama mata kuliahnya. Contoh misalnya ini kode mata kuliahnya ini PDG 4201, padahal dilaksanakan di tanggal 5. Begitu pula sebaliknya. Harus sesuai dengan tanggal dilaksanakannya itu kode mata kuliah. Ya, seperti itu. Kemudian, ini kode dan nama program studi. Ini disesuaikan dengan program studi yang kita ampu. Misalnya kode, kalau dia dia kependidikan, misalnya 118, kodenya berarti program studinya adalah PGSD garis mendatar S1. Sesuai kita lihat di sini di kartu ujian ini boleh ada di sini. Ada program studi. Tetapi kodenya belum ada. Jadi kita sesuaikan nanti kodenya. Kalau dia masukkan SMA sederajat, maka dia untuk ambil program S1 PGSD maka 118. Tetapi kalau dia masukkan sarjana mengambil program S1 PGSD, maka dia kodenya adalah 119. Nah, kalau misalnya dia ambil manajemen ataukah di akuntansi, kita sesuaikan saja. Kalau dia misalnya S1 PG PAUD, maka dia 122. Kalau ilmu pemerintahan 71. Artinya disesuaikan dengan nanti lihat di daftar dia punya billing. Jadi Bapak Ibu memiliki billing semua, rekan-rekan mahasiswa. Di situ ada tertera kode mata kuliahnya. Ya, kode program studinya maksud saya. Kemudian
Kemudian di sini ada pertanyaan kode dan nama UPPJ. Saya ambil contoh kode untuk Kendari adalah 83 dan nama UPPJ Kendari. Kemudian hari dan tanggalnya disesuaikan tadi di kartu ujian. Ya, tanggal berapa dilaksanakan. Ini penting untuk dilakukan. Kemudian kalau sudah selesai semua ini, maka wajib ini ditandatangani tapi tidak perlu tulis nama di BJU-nya. Cukup tanda tangan. Selanjutnya di bawahnya juga ada namanya surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik. Sama seperti di atas, kode nama mata kuliah. Tinggal di sini ada tambahan fakultas. Jadi kalau dia kependidikan, maka fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Sedangkan kalau dia di di manajemen, dia fakultasnya adalah fakultas ekonomi. Kemudian kalau ilmu pemerintahan dia di FISIP. Nah, disesuaikan saja di mana sesuai dengan program studinya, maka lihat di situ fakultasnya. Nah, kemudian UPJ-UT-nya sambil contoh Kendari. Setelah ini maka baru kita tulis di sini nama kota dan tanggal pelaksanaan kita lakukan ujian akhir semester. Kemudian kita tanda tangani, jangan lupa tulis nama mahasiswa. Nah, di bawahnya itu ada buku jawaban ujian, ya, lembarannya. Ya, paling bagus yang ada stempelnya. Sebenarnya bebas di mana saja, bisa juga kertas biasa, tetapi pihak UT sudah menyiapkan ada yang bergaris sekiranya dia akan tulis tangan. Nah, di sini supaya rapi kelihatan. Kalau di belakangan setelah bermasalah server ini sudah tidak ada lagi logo stempel seperti ini. Tetapi kalau kita masih menyimpan ini lebih bagus karena dia di sini ada validasinya. Nah, setelah ini rekan-rekan mahasiswa kita sudah jawab semua ini, maka selanjutnya yang harus kita persiapkan, ya, ini BJU-nya tadi ini. Setelah kita mendownload ini BJU-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita mengunduh, ya. Kita mengunduh sekarang naskah soal. Jadi sudah BJU, baru kita unduh naskah soal. Di situ ada warna hijau. Jadi ada warna hijau, ini kita harus klik hijaunya ini supaya naskah soalnya bisa terunduh. Nah, setelah kita klik ini secara otomatis, maka sistem akan mendownload naskah soal. Nah, setelah kita mendownload itu, maka selanjutnya saya akan melihat contoh. Setelah kita mendownload, maka ini akan muncullah naskah soal. Nah, ini jika sudah muncul ini naskah soal, maka kita sudah berhasil. Secara otomatis nanti di sini dia akan terlihat di sini jamnya ini akan terlihat, ya. Nah, di sini nanti tertulis telah unduh. Jadi ada di paling ujung kanan itu akan terlihat nanti statusnya telah unduh. Nah, inilah yang kita kerjakan pada saat kita setelah berhasil mengunduh BJU-nya, kemudian naskah soalnya kita tulis. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan anggap bahwa sudah semua jawaban ini, maka sebaiknya sebelum mengunggah ini, ya, kita mengunggah ini, persiapkan dulu jawabannya. Jadi jawabannya ini harus memang sudah dipersiapkan dalam bentuk PDF, ya. Jadi dalam bentuk PDF. Jadi setelah kita mau mengunggah, kita masuk lagi di laman THE, ya, melalui Google Chrome. Kita masuk lagi di Google Chrome. Untuk mengunggah ini harus masuk di Google Chrome. Jadi kita masuk lagi kembali di aplikasi itu. Setelah itu muncul lagi kembali seperti dari awal, akan muncul seperti ini, akan muncul
warna orange ini. Nah, kita klik unggah. Setelah kita klik unggah, akan ada perintah pilih dan unggah file. Maka kita klik lagi nih, pilih dan unggah file. Setelah kita pilih dan unggah file, kita akan memilih di sini. Jadi lihat bahwa file-file yang tadi terpisah-pisah, ada BJU-nya, ada pernyataannya, ada lembaran pertama, kedua, ketiga sampai 10 kalau ini. Itu kita satukan dalam bentuk PDF, tidak boleh lebih dari 2 MB. Jadi syaratnya untuk bisa mengunggah itu tidak boleh dari 2 MB. Setelah ini disatukan, sebelum kita kirim itu kita pastikan dulu bahwa jawaban kita ini sudah jelas dan bagus. Contoh, saya ambil ada hasil undahannya. Nah, ini yang dia sudah satukan. Nah, di sini perlu yang kita perhatikan bahwa dalam memfoto ini, setiap lembaran ini hendaknya mengambil posisi yang berada tegak sehingga bisa kelihatan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tulisannya harus jelas. Tulisannya harus jelas, ya. Karena kapan tidak jelas maka tidak bisa dibaca. Contoh, misalnya saya lihat ini, ya. Ini, nah ini susah dibaca. Jadi kalau walaupun benar jawabannya, kalau begini bentuk tulisannya, maka kita tidak bisa baca. Tidak bisa baca ini. Jadi sebaiknya jawaban ini bisa dibaca pada saat setelah difoto di dalam bentuk PDF. Kalau di lembaran lainnya saya lihat ini sudah bagus, sudah bisa dibaca. Nah, tapi ada lembarannya ini, makanya ini harus dirubah dulu. Harus dirubah dulu, kemudian diubah kembali dalam bentuk PDF. Jadi artinya jawaban ini diulang sebelum dikirim. Jadi perlu kehati-hatian sebelum mengirim. Ya, perlu kehati-hatian. Nah, setelah kita berhasil, maka ini langsung kita klik ini open. Jadi anggap ini misalnya ini yang sudah disatukan PDF ini, kita open. Setelah kita open, maka akan muncul perintah penyampaian bahwa sudah sukses. Nah, rekan-rekan mahasiswa, di sini perlu saya tegaskan, di langkah ini sangat penting. Ini banyak yang sangat terlupa ini. Banyak sekali mahasiswa yang mengalami kendala. Contoh tadi, dia mau lihat BJU-nya dari kirimannya, apa benar file yang dikirim atau ada kekeliruan. Dan baru diketahui bahwa dia ada kekeliruan setelah dia ingat bahwa contoh misalnya kejadian yang lalu, ada salah satu mahasiswa, dia tidak satukan dalam bentuk PDF, tetapi dia bikin folder, dan di dalam folder itu terdiri dari beberapa file. Sistem hanya membaca satu file, makanya diperintahkan wajib disatukan semua file itu dalam bentuk PDF yang tidak melebihi 2 MB. Nah, dia ingin mengulang. Kasus mahasiswa yang pertama, dia lupa catat ini. Ini ada kode, silakan catat kode berikut. Ini ada perintah, ya, 5 digit. Kenapa digunakan ini? Karena ini dibutuhkan saat melakukan unggah ulang atau merevisi BJU. Jadi kalau tidak mencatat ini kodenya, maka dia tidak bisa mengulang. Tetapi ada mahasiswa lain, dia mengalami kesalahan juga, dia lupa PDF kan, hanya langsung di folder dia klik, langsung ternyata hanya 1 lembar, tidak utuh jawabannya. Dia bisa mengulang, karena kenapa? Karena dia catat ini. Tetapi si mahasiswa yang satu dia tidak baca, maka itulah mengalami kerugian di situ. Setelah itu, rekan-rekan mahasiswa kita sudah catat, maka kita sudah bisa melihat BJU kita, ya. Nah, ini dia akan kelihatan di sini bahwa dia sudah berhasil tertulis telah unggah. Jika sudah tertulis telah unggah, maka kita sudah berhasil mengirim tugas kita. Demikian rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan dalam tutorial ini. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa mengikuti ujian akhir semester melalui Take Home Exat atau THE di tahun 2020. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.